Beberapa waktu ini saya terus mendapatkan tentang iman, saudara. Ya, bagaimana tentang iman. Kita harus terus belajar dan terus praktek iman pada hari-hari ini. Ya, saudara, dalam Yakobus pasal yang pertama, ayatnya yang pertama sampai ayat yang keempat, firman Tuhan berkata, Bapak Ibu yang siap boleh membaca bersama saya dengan suara yang keras. 2, 3. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada ke-12 suku di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Saudara, hari ini ada satu pertanyaan bagi kita yang berkata bahwa aku itu beriman kepada Tuhan. Aku itu punya iman. Ya, maka jawab baik-baik beberapa pertanyaan ini, saudaraku. Apakah saudara percaya bahwa Tuhan itu benar dan Tuhan kita itu dapat diandalkan? Pertanyaan yang kedua adalah, apakah saudara sudah mempercayakan hidup saudara kepada Tuhan? Dan yang ketiga adalah, apakah saudara tetap setia dan tetap taat kepada Tuhan? Ya, saudara, iman tidak bisa bertumbuh secara otomatis. Kalau hari ini saya angkat sebuah tema bahwa iman itu memerlukan kesempatan. Artinya ada kesempatan-kesempatan dalam kehidupan saudara dan saya yang Tuhan izinkan terjadi, yang sesungguhnya itu akan membuat iman saudara dan saya itu semakin kuat, semakin bertumbuh, dewasa, dan menuju kepada kesempurnaan. Dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang kedua, firman Tuhan yang beberapa waktu ini saya ajak kita buka, ya, terus berkata demikian, marilah kita melakukannya sama-sama dengan suara keras, 2, 3, dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Saudara, ini yang Tuhan terus ingatkan beberapa hari ini, saudara. Melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Ya, jadi ketika kita berkata hidup oleh iman, saudara, biarlah fokus kita, mata kita, hidup kita tetap tertuju kepada Yesus. Satu kali lagi saya katakan, ketika kita berkata hidup oleh iman, tidak ada cara lain, ya, selain mata kita, fokus kita tetap tertuju kepada Tuhan Yesus. Yang mengerti katakan amin, saudaraku. Ya, mengapa? Karena Yesus yang memimpin iman saudara dan saya. Sekali lagi saudara, kekristenan itu bukan sekedar agama. Ya, kalau agama itu hanya sekedar rutinitas, kalau agama itu berusaha untuk merubah orang dari luar ke dalam. Sedangkan yang Yesus ajarkan, perubahan itu dimulai dari dalam diri kita dan perubahan itu akan nyata keluar. Karena itu cek diri kita. Ya, dalam beberapa hari, minggu, bulan yang berjalan ini, apakah perubahan yang dari dalam itu terjadi dalam kehidupan kita, saudara? Tetapi orang yang menjadikan Yesus sebagai pemimpin, yang menuntun, yang menyempurnakan imannya, saya percaya imannya akan tetap naik, akan semakin dewasa dan semakin sempurna. Tepuk tangan bagi Allah kita, saudara. Haleluya.
Memang perjalanan ikut Yesus itu tidak selalu mulus. Yang setuju katakan, saudara. Betul enggak saudaraku? Jadi jangan salah ya. Beberapa waktu yang lalu saya sampaikan bahwa kita tidak boleh menghakimi ketika ada orang percaya sakit nggak kunjung sembuh. Ya, punya masalah belum selesai-selesai. Contoh yang saya berikan, ada Rasul Paulus. Ya, bagaimana dia mengalami duri dalam daging. Bukan berarti imannya lemah, saudaraku. Bagaimana Smith Wigglesworth, dia dipakai Tuhan, tetapi dia sendiri sakit tidak sembuh sampai dia dipanggil Tuhan. Nah saudara, hari ini ada beberapa hal yang perlu kita pahami. Perhatikan ini baik-baik saudara. Bagaimana iman itu bisa mendapat kesempatan untuk bertumbuh dan menjadi sempurna. Berapa banyak saudara yang berkata, Tuhan, aku mau imanku bertumbuh dan menjadi sempurna. Lambaikan tangan saudara. Oh puji Tuhan. Hal yang pertama saudara, dalam Yakobus 1 ayat 2-3. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Saudara, iman mendapat kesempatan untuk bertumbuh. Perhatikan ini baik-baik saudara. Untuk menjadi sempurna melalui pencobaan. Ayat tadi berkata, ujian imanmu itu menunjuk kepada proses yang terjadi sebelumnya. Itu menunjuk kepada pencobaan. Ya. Dan ternyata berbagai-bagai pencobaan di sana adalah sesuatu yang terjadi dengan tiba-tiba, yang tidak pernah kita harapkan. Bahkan ketika saudara pun sungguh-sungguh hidup benar, menjaga langkah saudara sesuai dengan firman, tetapi tiba-tiba sesuatu yang tidak enak, tidak baik, Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saudara. Ketahuilah saudara, melalui proses, melalui pencobaan itu, Tuhan sedang membuat iman kita bertumbuh. Itulah kesempatan untuk iman kita bertumbuh, saudara. Karena itu berulang kali saya katakan, jangan melihat masalah saudara itu sebagai sebuah malapetaka, saudara. Tapi orang percaya harus punya paradigma yang berbeda. Pandang masalah sebagai kesempatan bagi Tuhan untuk terus bekerja menyempurnakan kehidupan kita. Katakan amin saudaraku. Kebenaran yang Yesus ajarkan bagi kita melalui kehidupan Rasul Paulus. Ketika dia berdoa sampai 3 kali meminta duri dalam daging itu dicabut saudara. Tuhan menjawab, cukuplah kasih karuniaku bagimu Paulus. Dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 9 dan 10. Sebab dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Paulus ini memang orang yang luar biasa ya. Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ayat 10 sama-sama 2-3. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan. Di dalam siksaan. Kok berkurang yang baca. Di dalam kesukaran. Di dalam penganiayaan dan kesesakan. Oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah maka aku kuat. Saudara, Paulus berkata dengan tulus, aku senang dan rela dalam kelemahan, siksaan, kesukaran, penganiayaan. Saudara, ini adalah ciri orang yang imannya dewasa, saudara. Tetapi orang yang kanak-kanak dalam kerohaniannya, dalam imannya, maunya yang enak-enak saja. Ketika sedikit mengalami situasi yang tidak enak,
mulai goyang tuh iman. Coba cek rohani saudara. Masa-masa ini, meskipun kita itu ndak enak ngalaminya, betul ndak saudara? Kemana-mana kudu protokol kesehatan, pakai masker, muji Tuhan ya pakai masker, khotbah ya pakai face shield. Ya, saya pernah mendoakan orang pakai masker, saya ajak nyanyi, saya doanya semangat. Begitu selesai doakan, saya sesak nafas saudaraku. Ya, karena kurang oksigen maksudnya. Nah saudara, memang tidak enak, tetapi saya setuju dan saya mengerti saudara, bahwa hari-hari ini adalah pelajaran inti dari kekristenan. Kalau anak sekolah kan lagi sekolah online toh, ya banyak orang tua yang kewalahan ngajari anak. Saudara dengar baik-baik, masa pandemi ini juga adalah pelajaran-pelajaran penting yang Tuhan berikan bagi umat Tuhan. Saudara, buka hati kita, buka mata rohani kita melihat. Hari-hari ini Tuhan sedang ajari kita apa, saudara? Dalam kelemahan, dalam keterbatasan, dalam ketidakmampuan kita, jangan putus asa. Tetapi Tuhan mau dalam kelemahanmu lah kuasaku itu menjadi sempurna. Amin saudaraku. Ya. Jangan berpikir hal yang gak enak itu sesuatu yang tidak baik, yang tidak membawa manfaat apa-apa. Salah besar. Justru hal yang tidak baik dalam kehidupanmu dan kehidupanku itu mengerjakan yang terbaik bagi iman saudara. Zona nyaman tidak bikin apa-apa buat iman kita saudara. Saya ingatkan ya saudara, jangan terjebak dalam zona nyaman. Gak ada yang amin saudaraku. Ya, aminnya masih di zona nyaman ini. Jangan terjebak dengan zona nyaman. Biarkan iman mendapat kesempatan untuk bertumbuh. Yang kedua, bagaimana iman mendapat kesempatan untuk bertumbuh, menjadi dewasa, menjadi sempurna. Perhatikan dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang kedua. Baca sama-sama dengan suara yang keras sampai telinga saudara mendengar suara saudara. 2, 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sampai di situ dulu saudara. Iman mendapat kesempatan untuk bertumbuh menjadi dewasa jika kita merespon dengan benar. Sekali lagi saya bilang ini, jika respon saudara benar, maka iman itu mendapat kesempatan untuk bertumbuh. Kata anggap, ya, anggap. Artinya kita itu harus menghitung. Kita itu harus mengambil untuk diri kita. Sebagai apa? Sebagai suatu kebahagiaan. Meskipun pencobaan itu sedang datang menerpa kehidupan kita. Jadi orang percaya itu punya 2 mata yang mampu melihat. Oke? Kalau orang di luar Tuhan hanya punya 1 mata, yaitu mata jasmani. Tapi dengar. Orang percaya, saudara punya 2 mata yang mampu melihat. Mata jasmani dan yang lebih dari itu adalah apa saudara? Mata iman. Anggap sebagai kebahagiaan. Ya memang situasinya tidak enak Pak. Memang gak baik. Saya tahu saudara. Kita semua ngalami. Saya ngalami.
Ya, saya mendengar kesaksian bagaimana orang membangun usaha sampai 30 tahun. Ya, di ibu kota, dan dia sampai sudah mengalami satu kemapanan dalam usahanya. Settle, saudaraku. Apa yang terjadi dalam hitungan bulan di masa pandemi ini, usahanya itu hancur, bangkrut, saudara. Jadi kalau Anda yang bekerja dan yang punya usaha di kota Wonosobo, meskipun pandemi ini sempat menggoncangkan semuanya, tetapi kalau saudara masih bisa menjalankan itu dengan baik, semuanya itu adalah pertolongan Tuhan. Yang menyadari katakan amin. Aku ada hari ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Sama-sama. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sekali lagi ya, nyanyi. Aku ada hari ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Tepuk tangan bagi Allah kita, saudara. Ya, saudara, mata jasmani memang lihatnya pencobaan, lihatnya proses. Tetapi Tuhan ajari kita hari ini, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Nah, inilah waktunya, aktifkan mata imanmu, saudara. Ini perintah Tuhan. Saudara, ini memang sangat berhubungan dengan bagaimana cara kita itu memiliki pengertian, memiliki sikap yang benar. Kalau Anda suka belanja di toko online, Tokopedia atau Shopee dan lain-lain, kan banyak promo ya, saudaraku ya. Promonya itu menarik. Tulisan promonya gede-gede, sekian persen, cashback sekian persen. Tetapi di bawahnya itu ada tulisan apa? Yang pakai bintang, tulisannya kecil banget. Promonya besar, cashbacknya besar tulisannya. Tapi di bawahnya kecil, syarat dan ketentuan berlaku. Nah saudara, itu promo. Tetapi perkara menganggap situasi dalam pencobaan proses sebagai suatu kebahagiaan, itu tidak tergantung sikon. Jangan Anda berkata, ya Pak Gembala ya tergantung situasinya Pak. Tergantung Pak, enggak. Kalau promo itu syarat dan ketentuan berlaku. Tetapi di dalam Tuhan, apapun yang sedang terjadi dalam hidupmu, dari engkau bangun pagi sampai engkau tidur, situasi apapun yang kau alami, saudaraku, anggaplah itu sebagai kebahagiaan ketika proses itu datang dalam kehidupanmu. Ya, coba Anda baca kembali Alkitab saudara dengan baik. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi barang siapa yang mengasihi Dia. Yang percaya dan setuju katakan yes. Untuk apa saudara takut? Tadi kita nyanyi kan, tak usah ku takut sebab kau sertaku. Ya, tidak usah bimbang.
Sebab Tuhan di dalamku, benar enggak? Ayo buktikan imanmu, saudara. Berapa bulan kita sudah jalani pandemi ini? Dan berapa bulan kita sudah mulai ibadah on-site? Dan berapa bulan kita sudah beraktivitas dalam new normal? Dalam pekerjaan saudara, dalam keseharian saudara. Saya cuma mau bilang gini kepada jemaat Tuhan. Anda mau sampai kapan tidak berani melangkah ke rumah Tuhan? Saya cuma mau tanya, mau sampai kapan? Jawab sungguh-sungguh, saudara. Lekan situasinya masih kayak gini, Pak. Semua ada resiko, saudara. Ya. Orang yang tidak datang ibadah pun ada resiko. Jadi buang baik-baik, buang jauh-jauh dari pikiran kita. Kalau ibadah nanti ada resiko terpapar. Saudara hati-hati loh. Saya ingatkan, apa yang kau takutkan justru itu akan menimpa dan akan datang kepada saudara. Hidupmu bukan ditentukan oleh keadaanmu. Tidak ditentukan oleh keadaan di sekitar kita. Tidak dipengaruhi oleh situasi di sekeliling kita. Ya, kita waspada. Tetapi lebih dari itu Tuhan ajari kita apa? Hiduplah oleh iman. Hidup oleh iman, saudara. Saya itu minta hikmat, minta pengertian dari Tuhan. Tuhan, apa yang terus hamba-Mu boleh ajarkan kepada jemaat? Bagian saya adalah mengajarkan saudara terus miliki sikap yang benar dan percayakan hidup saudara ke dalam tangan Tuhan. Situasi terjadi, kita lihat dari sudut pandang yang bagaimana. Kalau dilihat dari sudut pandang manusia, kalau dilihat dari sudut pandang apa kata orang dunia, memang hal-hal itu menakutkan. Tetapi kalau kita selalu disiplin melihat segala sesuatu dari sudut pandang Allah, dengar baik-baik, pencobaan datang, anggaplah itu sebagai suatu kebahagiaan. Sampai di sini yang menangkap katakan amin, saudaraku. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. 1 Petrus 1 ayat yang ke-6 dan ke-7. Baca dengan suara keras. 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7. Siap, 2, 3. Bergembiralah akan hal itu. Lebih keras. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Lebih keras ayat 7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan apa? Kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus. Menyatakan dirinya jelas, clear. Alkitab katakan, ya, maksud pencobaan itu, maksud proses itu apa, saudara? Membuktikan kemurnian imanmu. Situasi ini apakah membuktikan kemurnian imanmu? Selama ini orang boleh ngomong rohani. Orang sepertinya dekat dengan Tuhan. Situasi seperti ini apakah membuktikan kemurnian imanmu? Anda sendiri tahu jawabannya, saudara. Yang ketiga, yang terakhir. Bagaimana iman memiliki kesempatan untuk bertumbuh dan menjadi sempurna. Ketika saudara percaya bahwa semua yang terjadi itu mendatangkan kebaikan bagi saudara. Sampai di sini yang percaya lambaikan tangan saudara. Oh puji Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan bagi Allah kita. Yakobus 1 ayat 3 sampai 4. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu sama-sama menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna, perhatikan. Dan utuh,
dan tak kekurangan suatu apapun. Ya, saudara, kita anggap situasi ini menurut pengertian kita atau menurut firman. Hai umat Tuhan, jangan cocokkan firman dengan hidup kita. Jangan buat firman itu pas dengan pikiranmu. Tetapi cocokkan hati kita, cocokkan pikiran kita, cocokkan hidup kita dengan firman. Itu yang benar. Ya tapi kan kalau situasi gini Pak, bukan situasinya. Cocokkan hati dan pikiranmu kepada firman. Itu kalau saudara sungguh-sungguh mau memberikan kesempatan bagi imanmu untuk bertumbuh. Saudara, Tuhan itu sangat merindukan kita itu memiliki, perhatikan, pencapaian. Katakan pencapaian, saudara. Yang sesungguhnya sudah disiapkan Tuhan bagi kita. Ya, saudara punya anak sekolah, apa harapan saudara? Yang anaknya SD, apa? Ya, lulus SD. Betul kan? Ada pencapaian. SMP, lulus SMP, ada pencapaian. SMA, lulus SMA, ada pencapaian. Kuliah, diwisuda, selesai universitas, ada pencapaian. Kayak Benaya ini sudah selesai Desember kemarin. Meskipun belum sempat wisuda, saudara. Saya belum merasakan jadi orang tua yang sudah berhasil menyelesaikan kuliah anak saya. Karena belum sempat jalani wisuda buat anak saya. Itu pencapaian itu seperti itu. Ya, dan sesungguhnya Tuhan sudah sediakan, Tuhan sudah siapkan itu, saudara. Melalui apa? Tadi Tuhan pakai persoalan saudara, Tuhan pakai situasi ini, Tuhan pakai pencobaan tadi untuk menjadikan iman kita semakin kuat, semakin murni, semakin bernilai. Jadi kesimpulannya gini ya Pak, bahwa masalah itu adalah alat untuk Tuhan itu mengupgrade iman kita. Betul. Itu alat uji buat iman kita. Ya. Taunya orang itu sehat apa enggak sekarang, ada indikasi arah COVID atau tidak. Rapid test. Dulu waduh sampai kita itu dikejar-kejar rapid massal, saudara. Ya sekarang sudah terlalu banyak, pemerintah juga udah agak kewalahan. Cara ngetes aku sehat atau enggak, ada swab test. Cuma kalau terlalu sering disogok, hidung saudara tambah besar, tak kasih tahu saudara. Ya, alat ujinya itu, oke. Jangan lupa saudara, alat uji imanmu itu apa? Alat uji imanmu itu apa? Pencobaan, masalah, sesuatu yang menakutkan. Itu ujian bagi imanmu. Jangan orang gak kenal Tuhan takut, engkau juga takut. Bedanya apa? Nangkep saudara. Loh, Anda harus benar-benar nangkep, ini prinsip loh saudara. Ini kebenaran yang sangat prinsip dalam Alkitab. Lah kalau orang khawatir, kita khawatir, bedanya apa? Saya kemarin mendengar ada orang yang secara keuangan dia sudah mapan, dia punya usaha, beberapa usaha, dia punya properti. Tiba-tiba dia berkata, Pak tolong siapa tahu nanti ada yang cari rumah, tolong rumah saya ditawarkan. Saudara, saya mendengar itu, hati saya itu mengucap syukur kepada Tuhan. Ya Tuhan, memang secara uang materi, aku jauh gak pegang uang sebanyak dia. Tetapi melalui masa pandemi ini, firman Tuhan itu memang digenapi saudara. Hari ini keluarga saya, dan saya percaya kita semua anak-anaknya, tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Amin saudaraku. Orang di luar goyang loh saudara. Termasuk hari-hari ini yang lagi mumet kehilangan 22 miliar itu saudara. Tetapi orang yang sungguh-sungguh hidup bergantung pada Tuhan,
Saya nggak punya uang sebanyak dia. Jauh. Aset saya nggak sebanyak dia. Tetapi saya tidak khawatir seperti dia. Anda nangkep ini saudaraku? Anda nangkep ini nggak saudara? Itu yang membedakan. Tergoncangkan. Anda tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Gitu saudara. Saya akan khotbahkan ini terus tentang iman, tentang tidak tergoncangkan. Sampai jemaat itu nangkep. Sampai itu nampak dalam kehidupan saudara. Ya. Ayat yang keempat ini berkata, biarkanlah ketekunan itu memperoleh apa? Buah yang matang, ketekunan. Kita sudah sering dengar tentang hupomone, ketekunan. Tahan menderita. Ya. Jadi kalau Anda tekun, Anda itu sedang sabar, tahan menderita, berdiri teguh ketika menghadapi tekanan, aniaya atau kesusahan. Wes pokoknya tidak tergoyahkan. Ya, meh seperti apapun tidak takut, tidak gentar. Tidak berubah pendirian. Sekali ikut Tuhan, tetap ikut Tuhan. Sekali komitmen, tetap komitmen. Ya. Itu yang Tuhan mau lihat, kokoh dalam iman. Saudara, semuanya itu perlu proses. Meskipun dikatakan bahwa ketekunan itu memperoleh buah yang matang, tapi ingat ada kata apa? Biarkanlah. Biarkanlah itu apa? Tunggu. Ada masanya, ada waktunya. Ya, buah yang matang artinya iman dan yang dihasilkan lewat ketekunan itu adalah hasil dari sebuah proses yang kita alami. Biarkanlah. Semua perlu proses. Ketika saya coba tanam apakah sawi pakcoy atau kangkung, itu perlu proses. Saya berani cerita karena saya sudah jalani. Perlu waktu nyemai beberapa hari sampai dari biji itu keluar tunas kecil, lalu keluar lagi jadi akar, ya, sampai dia tumbuh dan bisa dipindah tanam. Itu perlu waktu, saudara. Itu dalam tanaman. Peternakan juga perlu waktu, ya, untuk binatang atau untuk unggas atau untuk ikan itu bisa berkembang biak perlu waktu. Perlu proses. Masih ingat cerita tentang redwood? Satu tanaman yang tinggi, satu tanaman yang besar. Saking tingginya kalau Anda berdiri di bawah pohon redwood itu, Anda tidak akan mungkin bisa lihat ujung pohon itu. Batangnya besar, saudaraku. Jadi ketika ditanam, ceritanya gini. Si yang menanam ini nunggu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, belum terjadi apa-apa. 6 bulan, 1 tahun, belum ada tanda-tanda pertumbuhan. Sampai ditunggu 2 tahun, 3 tahun. Dengar saudara, 3 tahun baru muncul tunas. 3 tahun. Saudara, ternyata pohon redwood ini, dia selama 3 tahun, dia itu sedang memancangkan akarnya ke dalam tanah. Karena pohon ini sangat tinggi dan besar. Dan tunas itu baru keluar pada tahun yang ketiga. Kalau Anda saat ini sedang menabur, Anda sedang menunggu hasil, belum kunjung tumbuh, jangan putus asa, jangan galau, ya, tunggu ada waktunya, karena Tuhan sedang membuat akar itu terus semakin tertanam dan semakin kuat. Ayo saudara, kalau kita bicara tentang ulat kepompong dan menjadi kupu-kupu, ayo kita pun juga lulus dalam proses ini. Ya. Ketika ulat itu sudah jadi kepompong, ia terus bergulat, terus menerus dalam kepompong itu.
Dan dengan satu catatan, dalam proses ini jangan diutak-atik. Ngerti saudara? Ketika kepompong itu terus bergulat mempersiapkan untuk menjadi kupu-kupu. Karena ketika kepompong ini terganggu, ini akan menggagalkan dia menjadi kupu-kupu. Saudara, apa hubungannya dengan hidup kita? Saya akan tutup dengan statement ini. Ketekunan itu seperti halnya usaha atau kekuatan kita untuk terus bergulat dalam setiap pencobaan yang terjadi yang kita hadapi. Dan sampai akhir dari proses ini, dengar, iman kita bertumbuh dan disempurnakan. Kepompong itu tidak boleh diganggu. Saudara, orang tua, orang di sekitar kita, bapak rohanimu, gembala saudara gak bisa bantu. Karena memang Tuhan katakan dalam kondisi itu jangan diganggu. Karena kalau kepompong itu diganggu, dia tidak akan menjadi kupu-kupu yang indah. Tidak ada cara instan untuk iman itu menjadi sempurna, saudara. Ya, tidak ada jalan pintas. Yang ada hanyalah tetap lakukan itu dengan ketekunan. Apakah saudara mau memberikan kesempatan kepada imanmu untuk bertumbuh?